Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fawasul Haq dan rekan saya Ahmad Kifari Ramadhani dari SMA ITH Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto akan menjelaskan karya penelitian kami yang berjudul Computational Analysis of Three Gaussian One Axial Compound Asymptotic Quantitative Structure Activity Relationship Study using M1 and PM3 approach. Kanker masih menjadi permasalahan yang besar. Pengobatan yang selama ini dilakukan yaitu terapi berupa kemoterapi, radioterapi, dan operasi, namun memiliki efek samping yang cukup besar yaitu kerontokan rambut, mual, muntah, bahkan nyeri. Kemoterapi dilakukan saat ini yaitu memberikan obat yang memiliki aktivitas anti kanker dengan dosis yang cukup tinggi karena aktivitasnya yang masih rendah. Tingginya dosis obat yang diberikan akan menimbulkan efek samping dan bahaya pada penderitanya, sehingga perlu dilakukan pencarian senyawa yang memiliki aktivitas anti kanker yang lebih tinggi agar dosis yang diberikan kepada pasien cukup rendah. Banyak senyawa yang diduga memiliki aktivitas anti kanker. Salah satunya adalah senyawa 3-tiocyanate-1-diol yang telah dilaporkan oleh Fortes pada tahun 2016. Namun, turunannya masih sedikit dan ada beberapa senyawa yang inaktif. Kimia komputasi berperan penting untuk membantu mencari model senyawa baru yang diprediksi memiliki aktivitas anti kanker lebih tinggi dengan kajian HKSA. Penelitian ini menggunakan metode M1 dan PM3 karena diketahui memiliki aplikasi yang luas pada senyawa organik dan waktu perhitungan yang singkat. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mengoptimasi struktur dan menganalisis HKSA senyawa turunan 3-tiocyanate-1-diol dengan metode M1 dan PM3. Kedua, menentukan bentuk persamaan HKSA terbaik antara metode empiris M1 atau PM3 yang dapat digunakan untuk pemodelan senyawa turunan 3-tiocyanate-1-diol yang baru. Ketiga, menentukan struktur senyawa turunan 3-tiocyanate-1-diol baru dengan prediksi aktivitas antileukemia teoretik yang lebih tinggi. Penelitian ini dilakukan di SMA ITH Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto dari bulan Juni sampai September tahun 2020. Alat yang digunakan yaitu komputer dengan prosesor AMD Ryzen 5 dan RAM 8GB serta OS Windows 10, aplikasi Hypercam versi 8.0 dan aplikasi SPSS versi 25. Bahan yang digunakan penelitian ini adalah database 20 senyawa turunan 3-tiocyanate-1-diol dan aktivitas biologisnya sebagai senyawa anti kanker dari jurnal Fortes pada tahun 2016. Prosedur penelitian: penggambaran struktur turunan senyawa 3-tiocyanate-1-diol, kemudian dioptimasi strukturnya, lalu dihitung deskriptornya menggunakan aplikasi Hypercam. Data deskriptor tersebut kemudian kami uji korelasi serta analisis MLR untuk menentukan persamaan HKSA menggunakan aplikasi SPSS. Persamaan HKSA terbaik digunakan untuk pemodelan senyawa turunan 3-tiocyanate-1-diol yang baru. Baik, masuk ke hasil dan pembahasan. Pertama, kami melakukan pemodelan masing-masing dari 20 senyawa turunan 3-tiocyanate-1-diol. Berikut ini adalah gambaran pemodelan senyawa induk dan salah satu senyawa fitting turunan. Kemudian, setiap model senyawa turunan ini kami optimasi strukturnya menggunakan metode AM1 dan PM3. Dari hasil optimasi ini, kami hitung 15 deskriptor yang meliputi muatan atom, lockback, volume van der Waals, dan energi hidrasi. Berikut ini adalah data hasil perhitungan deskriptor dari metode AM1. Sedangkan berikut adalah hasil perhitungan deskriptor dari metode PM3. Selanjutnya, kami lakukan analisis multilinear regression atau MLR metode backwards terhadap 15 senyawa fitting menggunakan deskriptor-deskriptor ini untuk memodelkan persamaan HKSA yang nantinya akan digunakan untuk memprediksi nilai IT50 dari masing-masing senyawa turunan. Analisis MLR metode backwards ini menghasilkan 9 model persamaan dari metode AM1 dan 8 model persamaan dari metode PM3. Dari hasil pemodelan ini, kami pilih masing-masing satu model yang terbaik dari pendekatan AM1 dan PM3 berdasarkan parameter statistik, yaitu nilai R, R kuadrat, F hitung per F tabel, dan juga nilai fresh. Setelah itu, kami lakukan analisis MLR lanjutan dengan metode Enter terhadap ke-20 senyawa turunan untuk mengetahui model persamaan mana yang memiliki keakuratan yang lebih tinggi. Dari hasil analisis metode Enter ini, diperoleh persamaan HKSA terbaik berdasarkan parameter statistik, yaitu dari metode PM3 dengan persamaan sebagai berikut. Model persamaan dari metode PM3 ini kami anggap lebih baik karena hasil prediksi nilai IT50 yang dihasilkan lebih mendekati nilai IT50 senyawa turunan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Fortes dan kawan-kawan pada tahun 2016. Berikut adalah grafik perbandingan nilai IT50 prediksi dan eksperimen menggunakan persamaan HKSA dari metode PM3. Menggunakan persamaan HKSA terbaik, kami memodelkan senyawa turunan 3-tiocyanate-1-diol yang baru.
Dari 15 senyawa prediksi yang kami modelkan, kami dapatkan 4 senyawa yang memiliki nilai IT50 lebih baik daripada eksperimen Fortes dan kawan-kawan. Keempat senyawa tersebut adalah senyawa prediksi 6 dengan IT50 0,12, senyawa prediksi 11 dengan 0,2, senyawa prediksi 12 dengan 0,23, dan senyawa prediksi 15 dengan 0,52. Dan berikut adalah gambaran struktur dari masing-masing senyawa prediksi yang terpilih. Berdasarkan hasil penelitian ini, kami simpulkan bahwa yang pertama, metode AM1 dan PM3 dapat digunakan untuk mengoptimasi dan menghitung HKSA senyawa turunan 3 thiocyanol-1-hadiol. Kedua, persamaan HKSA terbaik didapatkan dengan metode PM3 dengan persamaan sebagai berikut. Dan yang terakhir, bahwa aktivitas teoritis struktur senyawa turunan 3 thiocyanol-1-hadiol baru hasil modifikasi dengan persamaan HKSA yang dihasilkan memiliki nilai IT50 sebesar 0,12, 0,2, 0,23, dan 0,52. Kedepannya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi untuk mensintesis senyawa turunan 3 thiocyanol-1-hadiol baru di laboratorium yang diprediksi memiliki aktivitas anti leukemia yang lebih tinggi.